Ya, jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah himne Santo Servasius yang dilantunkan di Gereja Santo Servasius Bekasi, Keuskupan Agung Jakarta. Seperti kita ketahui bersama bahwa di gereja ini terdapat Reliquio Santo Servasius, dan setiap tanggal 30 akan ada misa penghormatan terhadap Reliquio Santo Servasius. Dan biasanya sebelum ada pandemi, setiap tanggal 30 setelah misa akan ada prosesi perarakan Reliquio Santo Servasius. Namun karena pandemi sudah 2 tahun ini prosesi itu tidak dilaksanakan. Nanti kita akan membahas tentang sejarah kenapa Reliquio itu bisa hadir di paroki Santo Servasius ini ya. Sekarang kita nikmati dulu lagu himne Santo Servasius. Video ini Cucu react dari akun YouTube Gereja Santo Servasius ya. Sekedar informasi saja kepada para pemirsa. Ya, seperti tadi sudah Cucu katakan, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui kok bisa Reliquio Santo Servasius ada di Indonesia, kita sedikit dalamin dulu tentang Santo Servasius. Ya, Santo Servasius ini diketahui merupakan uskup dari wilayah Tongres di Belgia ya. Beliau berasal dari wilayah Asia dan kemudian bermisi ke wilayah Belgia ya. Nah, Santo Servasius ini lahir dari keluarga bangsawan, kemudian setelah menjadi uskup di Belgia, dia berperan aktif dalam pertemuan atau konsili Sardika
Konsili Sardika ini merupakan konsili kecil ya, atau sinode setelah konsili Nisea, di mana kita ketahui bahwa waktu konsili Nisea itu Arius dinyatakan mengajarkan bidat ya, bidat. Tapi jangan dikira setelah konsili itu semua berjalan baik-baik saja. Ternyata tidak. Arianisme tetap bercengkram kokoh menggerogoti iman umat ya, sehingga ada pertemuan-pertemuan lanjutan. Salah satunya adalah Konsili Sardika, di mana Santo Servasius dengan gigih membela iman Katolik melawan kaum Arian. Dia juga gigih menentang ajaran sesat ini dalam Konsili Rimini di Italia dan bekerja keras untuk mencegah konsekuensi buruk yang mengancam gereja melalui penipuan dari kaum Arian itu ya. Nah, kemudian ada hubungan juga antara Santo Servasius dengan Santo Athanasius dari Alexandria, di mana diketahui bahwa Santo Athanasius yang karena kegigihan berjuang melawan Arianisme, dia beberapa kali dibuang ya, diasingkan. Nah, salah satu pengasingan itu dia ditampung oleh Santo Servasius ya. Nah, Santo Servasius ini dia mendapatkan vision ya, pandangan bahwa wilayah keuskupannya yang merupakan daerah Galia itu akan diserbu oleh suku bangsa Hun. Suku bangsa Hun ini dari wilayah sekitaran Jerman situlah. Dan kemudian Santo Servasius memohon belas kasihan ilahi dengan berdoa, puasa, dan untuk agar bencana itu tidak terjadi begitu ya. Nah, beliau kemudian datang ke Roma, melakukan ziarah ke makam Santo Petrus ya. Di sana dia menangis dan berdoa di sana. Kemudian Santo Petrus menampakkan diri kepadanya dan menyapanya. "Mengapa engkau mendesakku? Tuhan telah menetapkan bahwa Hun harus masuk menginvasi Galia dan membuangnya dengan cara mengerikan. Ambil nasihat saya oleh karena itu, pulanglah ke rumahmu, siapkan kuburanmu, siapkan spray yang bersih, dan engkau akan meninggalkan kehidupan dan tidak akan menyaksikan kejahatan yang dibawa oleh orang Hun atas Galia." Nah, kemudian Santo Servasius pulang ke wilayah keuskupannya dan dia menyampaikan kabar duka kepada umatnya begitu ya. Nah, setelah itu beliau jatuh sakit, dan seperti dinubuatkan oleh Santo Petrus, beliau kemudian meninggal ya, Santo Servasius, pada 13 Mei tahun 384 Masehi ya. 384 Masehi. Setelah menjadi uskup selama 37 tahun. Nah, beliau kemudian dimakamkan di Maastricht. Maastricht itu masuk dalam wilayah Belanda ya. Maastricht di wilayah Belanda, itu di Belanda Selatan kalau tidak salah ya. Nah, itulah sekelumit cerita tentang Santo Servasius. Kita akan lanjut lagi ke bagian lain, perjalanan religio. Sebelum itu cucu mau menjelaskan bahwa ketika berada di bersiarah ke makam Santo Petrus di Roma, dan dalam penampakan terhadap Santo Petrus itu, Santo Servasius mendapatkan kunci dari Santo Petrus, dan kunci itu menjadi salah satu religio dari Santo Servasius ya.
menjadi lambang dari Santo Servatius. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini kita sekarang masuk ke bagian dimana Cucu akan menjelaskan tentang sejarah bagaimana Relikio Santo Servatius bisa hadir di Indonesia, khususnya di Gereja Santo Servatius Bekasi, wilayah Keuskupan Agung Jakarta ya. Ini Cucu kutip dari blog januarimarwanto.wordpress.com. Ini beliau kalau tidak salah dulunya adalah jurnalis majalah Hidup ya. Namun sekarang sepertinya beliau sudah meninggalkan dunia jurnalistik dan fokus menjadi pengusaha supplier daging babi dengan merek Kang Babi. Ya, dalam artikel ini disebutkan bahwa tepat 30 September 1996 Paroki Kampung Sawah mendapat kado istimewa berupa Relikio Santo Servatius dari Basilika Santo Servatius di Maastricht, Belanda. Relikio itu disimpan dalam kotak yang tadi pas lagu himne Santo Servatius itu ada dalam kotak itu di dalamnya berisi relikio, yaitu potongan tulang dari Santo Servatius ya. Hadirnya kado istimewa dari negeri kincir angin ke pelosok Bekasi tidak terlepas dari peran almarhum Pastor Kuris SJ yang berasal dari Maastricht yang pada waktu itu menjadi pastor kepala Paroki Kampung Sawah dari tahun 1993 sampai 2001. Usaha Pastor Kuris mendatangkan relikio dari Belanda ke Kampung Sawah untuk merawat kekayaan gereja Katolik di Maastricht yang menurut penuturan Barnabas Edi Pepe, anggota Dewan Paroki Kampung Sawah, sempat terabaikan. Selain itu, dengan adanya relikio tersebut, Pastor Kuris ingin Gereja Santo Servatius Kampung Sawah bisa seperti gereja di tanah kelahirannya. Nah, ini fakta yang menarik lagi. Perjalanan relikio dari Belanda sempat terhambat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut penuturan Edi, saat itu ada kabar yang dihembuskan oknum-oknum tertentu kalau relikio yang dibawa itu sebenarnya merupakan potongan-potongan tubuh manusia. Karena kabar tersebut, relikio tertahan di sana sehingga beberapa jam. Namun pada akhirnya relikio tersebut berhasil diizinkan keluar dari sitaan bea dan cukai setelah Joko Pinandoyo, umat Paroki Kampung Sawah yang juga seorang petugas di instansi tersebut, menjamin dengan jabatannya dan meyakinkan pimpinannya bahwa benda tersebut bukan seperti isu yang beredar. Kedatangan relikio di Kampung Sawah tersebut disambut oleh seluruh warga paroki sepanjang jalan menuju gereja dengan nyanyian dan letupan mercon. Relikio diarak dengan mobil terbuka dan dikawal oleh perkerabatan Santo Servatius dan diiringi paduan suara, tanjidor, gamelan, dentang, lonceng gereja. Sejak saat itu prosesi dan penghormatan relikio Santo Servatius dirayakan setiap tahun, yaitu tepatnya setiap tanggal 30 September, saudara-saudara. Ya, seperti itulah sejarah bagaimana relikio tersebut bisa hadir di Indonesia, khususnya di gereja Kampung Sawah ya, gereja Santo Servatius Kampung Sawah. Nah, menariknya ada informasi lain juga nih. Selain relikio Santo Servatius yang berupa potongan tulang dari beliau, di gereja Kampung Sawah ini juga tersimpan relikio-relikio para kudus lainnya, seperti ini Cucu kutip dari Instagramnya Katolik Indonesia ya, seperti relikio Santo Ignatius dari Loyola, Yohanes dari Salib, Franciscus Saverius, kemudian Angela Merici, Lucia, Barbara, Aloysius Gonzaga, dan lain-lain. Seperti itu ya saudara-saudara, informasi
dari Instagram Katolik Indonesia. Nah saudara-saudara, ini adalah foto penyambutan relikwi Santo Servasius pada 30 September 1996 ya. Ini berasal dari website gereja Santo Servasius Kampung Sawah, servasius-kampungsawah.org ya. Kita lihat di foto ini umat mengenakan pakaian Betawi ya. Kalau yang mengenakan pakaian seperti ini saat ke gereja itu biasanya mereka adalah tergabung dalam persaudaraan Santo Servasius, dalam artian mereka adalah warga asli Kampung Sawah, warga Betawi asli Kampung Sawah yang turun-temurun sudah menjadi Katolik di daerah ini ya. Mereka memiliki berbagai marga ya. Jadi uniknya di sini adalah warga Betawi Kristen baik Katolik maupun Protestan di daerah Kampung Sawah ini, mereka memiliki marga ya. Ada tadi ada PP, ada Kain dan sebagainya seperti itu. Ya, demikian sedikit informasi tentang keberadaan relikwi Santo Servasius di gereja Santo Servasius Kampung Sawah, Bekasi, Keuskupan Agung Jakarta. Santo yang dikenal sebagai pembela iman dan diakui sebagai orang kudus oleh gereja Katolik maupun gereja Ortodoks ya. Seperti itu, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, serta share juga ya. Sampai ketemu lagi. Semoga kita selalu sehat. Salam.